Shalom Business Next Gen, apa kabar semuanya? Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita percaya kita semua di sini bukan kebetulan, tapi kita memang dipilih oleh Tuhan. Pribadi kita masing-masing dipilih secara khusus oleh Tuhan, bukan hanya kebetulan. Mari kita memuji Tuhan sama-sama, kita naikkan pujian ini. Tepuk tangan sama-sama di atas yuk. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Lompat sama-sama. Come on church, sing together. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Tepuk tangannya semua di atas bareng-bareng dong. Kita percaya kita bukan hanya ada kebetulan di sini, amin. 1, 2. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Ayo, lebih keras. Go! Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Apa? Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Woo! Thank you Lord. Mari kita persiapkan hati kita. Oh terima kasih Tuhan. Buat pagi ini Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan dimanapun itu kami berada Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan.
Kau boleh sentuh Tuhan hati kami Tuhan. Kami gak mau keraskan hati kami Tuhan. Kami mau belajar sesuatu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar lawatan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau-lah satu-satunya Allah yang hidup Tuhan. Kau-lah penyelamat kami Tuhan. Thank you Lord.
Oke, selamat siang teman-teman. Yuk kita sebelum mulai kita punya sharing firman, kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, Kau baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, di tengah masa-masa wabah COVID-19 ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan, kami boleh terus mendengar setiap firman-Mu Tuhan, kami boleh sehat-sehat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi setiap hidup kami Tuhan. Kalau sebenarnya kami akan mendengar setiap firman-Mu Tuhan, biar setiap firman-Mu ini Tuhan boleh membekali setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan sharing kepada teman-teman dengan judul firman Tuhan saya hari ini adalah sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Kita mungkin pernah dengar sebuah istilah tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Apa sih yang dimaksud dengan tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan? Teman-teman tahu ya, setiap kita manusia, kita bertumbuh, kita berkembang dari kecil hingga besar. Itu dimana kita bersama-sama tahu teman-teman bahwa kita dari bayi, kita menjadi batita, kita menjadi balita, kita anak-anak, dewasa, remaja, sampai tua teman-teman. Jadi semuanya itu adalah pasti tua itu teman-teman. Bahwa setiap tahun kita pasti umur kita bertambah setahun, dan setahun. Tetapi dewasa itu adalah sebuah pilihan teman-teman. Bagaimana apakah hidup kita menjadi dewasa, baik secara perilaku kehidupan kita atau secara rohani teman-teman. Nah, sekitar hari ini kita akan sama-sama belajar teman-teman. Walaupun kita tahu semua bahwa kita masih muda, teman-teman masih remaja, tapi yuk di dalam keremajaan kita, di dalam usia kita ini, kita tidak memiliki sifat yang masih kekanak-kanakan. Tetapi kita mau berubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi dewasa dalam setiap kehidupan kita dan di dalam setiap kerohanian kita teman-teman. Oke, saya akan ambil contoh teman-teman. Bagaimana orang dewasa itu masih kekanak-kanakan. Teman-teman tahu ya, beberapa waktu yang lalu istri saya lagi beli sebuah alat. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Ini alatnya. Teman-teman tahu ya, waktu kemarin kita beli di Tokopedia, alat ini adalah untuk mengasah kulit kaki. Ya. Jadi ketika kaki kita kasar, jadi diasah dengan alat ini supaya menjadi halus. Waktu alat ini sampai, waktu alat buat asah kaki ini sampai, teman-teman tahu, anak saya berebutan untuk mengambil mainan ini. Kenapa mainan? Karena apa yang anak-anak pegang semuanya menjadi mainan. Waktu dia pegang ini jadi mainan teman-teman. Waktu kita kasih dia mobil, jadi mobil-mobilan. Waktu kita kasih motor, jadi motor-motoran. Jadi semua apa yang anak pegang itu semua jadi mainan teman-teman. Dan kedewasaan yang masih berkanak-kanak itu juga apa yang kita pegang itu menjadi seperti kanak-kanak teman-teman. Saya kasih contoh teman-teman. Bagaimana waktu kita masih sekolah, kita lagi sekolah, kita menjadikan sekolah itu menjadi sekolah-sekolahan. Kita tidak serius di dalam kita punya sekolah, kita menjadi sekolah itu sekolah-sekolahan. Alias apa? Mainan. Waktu di dalam sekolah kita tidak belajar dengan baik teman-teman. Disuruh belajar kita tidak belajar, disuruh ada PR kita tidak belajar, dan tidak kita mengerjakan, ada ulangan kita tidak pernah belajar teman-teman. Dewasa yang masih kekanak-kanakan. Bagaimana kita tidak memiliki tanggung jawab teman-teman. Kita ada PR, kita tidak mengerjakan. Ini yang disebut dewasa, tetapi masih memiliki sifat yang kanak-kanak. Oke, saya kasih contoh lagi teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat jalan-jalan ke mall, kalau teman-teman pernah lihat jalan-jalan ke mall, teman-teman pernah melihat nggak sih seorang anak kecil kalau lagi pengen mainan, pengen sesuatu, dia pasti merengek.
Dia pasti merengek minta sama papa mamanya untuk dibeliin mainan. Dia nggak mau peduliin orang lain, dia tidak mau peduliin apapun itu. Dia tidak malu dengan sekelilingnya, dia akan nangis. Anak-anak itu cenderung emosinya meledak-meledak, teman-teman. Jadi dia nggak peduli, dia nggak seneng dia marah, dia nggak seneng dia marah. Nah, orang dewasa yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan pun seperti itu, teman-teman. Dia gampang yang namanya emosian, gampang yang namanya marah. Teman-teman ya, kita lihat bagaimana kalau kita dinasihatin sama orang, kita mulai tersinggung. Waktu orang nasihatin kita mulai bilang, dia kok ini ya ngomongin gue dan segala macam. Waktu Koko Cece nasihatin setiap kita, bagaimana setiap kehidupan kita supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita gampang tersinggung. Kita langsung bilang, ya udah, saya nggak suka dengan gereja ini, saya nggak suka dengan Koko Cece ini, saya nggak mau lagi dengan mereka. Teman-teman, ini disebut orang dewasa yang masih memiliki sifat kanak-kanak. Dan oleh sebab itu, teman-teman, yuk bagaimana kita sama-sama belajar menanggalkan sifat kekanak-kanakan yang masih dalam kehidupan kita. Oke, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 saya bacakan untuk teman-teman. 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan kata gini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Hari ini teman-teman kita sama-sama belajar bagaimana, yuk kita ini secara umur, mungkin kita masih remaja, tetapi yuk kita belajar untuk terus menjadi dewasa. Kenapa teman-teman? Kita mesti meninggalkan setiap kita punya sifat kekanak-kanakan. Kita jangan gampang emosian. Kita jangan gampang tersinggung waktu Koko Cece kita nasihatin ke kita untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Anggap itu sebagai pelajaran, anggap itu sebagai motivasi bagi setiap kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan teman-teman jangan, ketika kita diberi sebuah tanggung jawab, kita sekarang masih studi, kita masih sekolah, teman-teman. Yuk kita jangan jadi sekolah ini sekolah-sekolahan. Tapi kita mau menjadikan sekolah ini adalah tempat di mana kita menimba ilmu supaya menjadi apa? Supaya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik sekali lagi, teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghilangkan sifat kekanak-kanakan dalam kehidupan kita, teman-teman. Oke, saya akan buka lagi firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Firman Tuhan dikatakan seperti begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya ulang sekali lagi, teman-teman. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bagaimana sih teman-teman hari ini kita menghilangkan sifat kekanak-kanakan kita supaya kita menjadi orang yang lebih dewasa walaupun kita masih remaja, teman-teman. Di dalam Efesus 4 dikatakan bagaimana kita berpegang kepada kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini saya sekarang mau mengajak kita sama-sama mendorong kepada teman-teman, yuk bagaimana kita mencintai firman Tuhan, bagaimana kita terus belajar akan firman Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana kita setiap hari belajar akan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi serupa, menjadi seperti Kristus. Kita nggak akan tahu bagaimana caranya supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan nggak tahu bagaimana caranya supaya kita berkembang menjadi orang yang lebih baik kalau kita nggak mengerti apa? Sang kebenaran itu. Apa? Firman. Apa? Yesus Kristus, teman-teman. Yuk hari ini kita belajar bagaimana, yuk sama-sama kita belajar mencintai firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, supaya apa? Supaya kita terus
menghilangkan sifat kekanak-kanakan dalam hidup kita, teman-teman. Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan apa? Janganlah seorang engkau muda. Saya bacakan teman-teman ya. 1 Timotius 4 sebagai ayat penutup buat kita. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius dinasihati oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus ngomong kepada Timotius, jangan seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, teman-teman. Kita di sini semua masih orang muda. Kita semua di sini teman-teman masih remaja, tetapi jangan sampai kita punya masih remaja ini orang kita masih mengenakan sifat kekanak-kanakan itu, teman-teman. Tapi bagaimana? Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan kebaikan firman Tuhan, akhirnya teman-teman di dalam 1 Timotius dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam apa? Dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tingkah laku kita, dalam kasih kita, kesetiaan dan kesucian kita, teman-teman. Bagaimana hari ini saya mau mendorong kita, bagaimana kita menjaga setiap kita punya perkataan. Oke teman-teman, kita belajar tingkah laku kita, cara tutur berbicara kita. Tapi dari semuanya itu bagaimana adalah supaya kita hidup sesuai dengan seperti Kristus, teman-teman. Saya mau kita sama-sama mendorong kepada kita, teman-teman sekalian, sekali lagi, yuk kita belajar walaupun kita masih dewasa, kita masih remaja, tetapi kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Ya, jangan sampai kita sudah dewasa tapi masih mengenakan sifat kekanak-kanakan kita. Ya, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar, kita merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, teman-teman. Jangan jadikan ini ajang kita lagi santai. Jadi kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan, kita ada ibadah online tapi teman-teman mengacuhkan itu, jangan, teman. Itu juga salah satu sikap di mana kita tidak dewasa. Ya, yuk dalam masa-masa karantina ini teman-teman, kita sama-sama belajar, kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita tundukkan setiap pikiran hidup kita untuk apa? Kita untuk merenung, teman-teman. Ya, kita lagi di rumah, bukan berarti kita santai, tapi apa? Yuk dalam masa ini kita sama-sama belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus menggali firman Tuhan supaya apa? Supaya hidup kita terus seperti Kristus, teman-teman. Ya, kita berdoa sama-sama supaya kita terus menjadi orang yang pribadi yang dewasa lagi. Kita tidak gampang marah, kita tidak gampang tersinggung, sedikit-sedikit kita tersinggung. Jangan, teman-teman, dan jangan apa yang ada dalam setiap tangan kita jadikan mainan. Ya, tetapi orang yang dewasa itu menanggung setiap tanggung jawab. Oke, teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan di siaran firman pada hari ini, Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi orang yang dewasa, Tuhan, baik dalam setiap kehidupan kita, Tuhan, ataupun dalam setiap kerohanian kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk kami terus mencintai firman-Mu, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, firman-Mu adalah sumber jawaban dan kehidupan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, kami bermampu berdoa, Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan, Kau menjaga setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan Yesus berkati.